Allah, Allahu Allah, ya qasid bait Allah, Allah, Allahu Allah, ya qasid bait Allah, sallim ala al-mahbub, Taha Rasulillah, sallim ala al-mahbub, Taha Rasulillah. Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 10, hitungan dari atas bawah juga baris yang 10. Dari atas bawah baris yang 10 dalam kurung wa in nama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama bada'a bitaqsimil hukmil aqli li'annal mukallafa matlubun bi ma'rifati ma yajibu fi haqqillahi ta'ala wa ma yajuz wa ma yastahilu wa la yuhkamu ala syai'in bi annahu wajibun aw jaizun aw mustahilun hatta ya'rifa haqiqata dzalik. Wa innama bada'a bitaqsimil hukmil aqli li'annal mukallafa matlubun li ma'rifati ma yajibu fi haqqillahi ta'ala wa ma yajuz wa ma yastahilu wa la yuhkamu ala syai'in bi annahu wajibun aw jaizun aw mustahilun hatta ya'rifa haqiqata dzalika. Dan sungguhnya memulai musannif dengan membagi hukum akal, karena bahwasanya orang yang mukallaf itu dituntut dengan mengenal barang yang wajib pada hak Allah Ta'ala, dan barang yang harus dan barang yang mustahil, dan tidak dapat dia menghukumkan atas sesuatu dengan bahwasanya ia wajib atau ia jaiz atau ia mustahil hingga diketahui akan hakikatnya itu dahulu. Yakni adalah tiada dapat seorang menghukumkan sesuatu hukum hingga diketahui dahulu akan artinya. Umpamanya seperti kita saksikan wajib tiap-tiap, seperti kita hukumkan wajib sesuatu, wajib tiap-tiap jirim mengambil kadar zatnya daripada lapang, maka sudah diketahui arti wajib itu dahulu daripada menghukumkan. Dan lagi kata Syekh Sanusi hingga akhir. Kajian dalam pelajaran kita pada hari ini adalah mengkaji hukum. Hukum adalah secara pengertian yang dasar khitabullahi yata'allaqu bi af'alil mukallafin. Itu adalah pengertian dan itu adalah makna hukum. Kalau kita bicara hukum, yaitu yang menyangkut dengan hukum agama. Apa itu hukum? Khitabullahi yata'allaqu bi af'alil mukallafin. Sesuatu tuntutan, sesuatu ketentuan yang dimustikan oleh Allah Ta'ala. Barang yang dimustikan itu ada kaitannya dengan adalah perbuatan manusia. Sesuatu yang ada kaitan dengan perbuatan manusia itu diberi nama dia itu hukum. Perbuatan itu bagi dua. Adakala perbuatan itu mengerjakan, adakala perbuatan itu meninggalkan. Kalau istilahnya adalah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dua. Adakala yang dituntut itu adalah fi'lun dan adakala yang dituntut itu adalah tarkun. Artinya yang dituntut kita untuk melakukan dan atau yang dituntut kita untuk meninggalkan. Kalau demikian, yang mana yang disuruh kerja itu juga kita dituntut untuk bekerja,
Dan yang mana yang disuruh tinggalkan, kita juga dituntut untuk meninggalkannya. Ini adalah dikatakan adalah hukum. Ulang. Hukum sesuatu tuntutan merupakan satu kewajiban dan merupakan satu taklif yang ditentukan oleh Allah. Kemudian yang menerima tuntutannya adalah manusia yang sifatnya mukallaf. Yang dituntut itu adalah kerja. Adakala kerja yang dituntut kerja untuk melakukan, adakala yang dituntut itu kerja untuk meninggalkan. Lalu barang yang disuruh kerja itu adakala wajib, adakala sunat, adakala dia mubah. Adakala barang yang disuruh ditinggalkan adakala haram, adakala dia makruh, adakala dia filarola. Kemudian ini adalah hukum. Kemudian hukum juga terbagi. Ini sudah bicara, ini yang dikatakan hukum syar'i. Hukum yang terkait dengan adalah pelaksanaan sehari-hari yang menyangkut dengan hukum amalan. Adapun pelajaran kita pada hari ini adalah bukan hukum amalan, tetapi adalah hukum yang menyangkut dengan keyakinan. Karena tadi dituntut dengan kerja. Pekerjaan itu adakala pekerjaan yang dengan jasad, anggota. Adakala pekerjaan itu yang sifat bil lisan dengan perkataan. Adakala pekerjaan itu yang dituntut dengan qalb dan hati, keyakinan dan Allah memang meyakini. Salah satu daripada barang yang dituntut itu adalah barang yang terkait dengan keyakinan, barang yang terkait dengan adalah kepercayaan. Termasuk pelajaran kita pada hari ini dituntut tapi yang menyangkut dengan keyakinan, bukan yang dituntut dengan perbuatan. Yang dituntut dengan keyakinan, bagaimana kita meyakini terhadap Allah. Yang kata lain, adakah kita dituntut oleh Allah untuk kira-kira meyakini dia bagaimana? Allah menunjukkan, yaitu dengan kalimat Allah menyatakan kepada kita, kamu adalah wajib mengenal aku, yaitu annahu la ilaha illallah. Lalu Allah menuntut kita sebagai hambanya untuk mengenal Allah. Mengenal Allah ini adalah satu tuntutan. Dan tuntutan ini adalah diberi nama apakah barang yang dituntut itu wajib, adakala yang dituntut itu adalah mustahil, adakala yang dituntut itu adalah barang kira-kira harus. Artinya kita dituntut mengetahui mana yang tidak boleh pada Allah. Kita dituntut mana yang memang tidak ada pada Allah, dan mana kita dituntut supaya mengetahui apa yang memang pada Allah itu boleh ada dan apa pada Allah Taala itu yang boleh tidak ada. Artinya, diistilahlah Allah Ta'ala itu wajib kita maklumi mana yang wajib, mana yang mustahil, dan mana yang harus. Sudah bicara mana yang wajib dan mana harus dan mana mustahil, berarti tadi kita pisah. Bukan lagi yang menyangkut dengan amalan. Yang katanya bukan lagi wajib syar'i, tetapi yang menyangkut dengan keyakinan. Dengan kata lain, wajib akli. Wajib dua, yang semacam wajib dengan melakukan. Ini diberikan wajib salat, zakat, puasa, haji. Ini wajib fi'li kita lakukan. Kemudian yang menyangkut dengan keyakinan, wajib akli. Bagaimana kita meyakini ada tidak Allah? Seorang apa tidak? Kuat atau tidak? Pandai atau tidak? Jadi keyakinan itu saja. Yang pertama kita meyakini Allah ada atau tidak? Sudah, yakin ada. Tambah lagi, yang kita yakin itu apakah ada itu sifatnya itu ada, boleh ada, atau ada itu mesti ada. Lalu kita harus meyakini, yang pertama kita meyakini Allah Ta'ala itu ada. Dan yang kedua, wajib kita meyakini pula ada yang ada pada Allah itu sifatnya wajib. Wajib yang sifatnya ada pada Allah itu bukanlah wajib yang menyangkut dengan fi'li, tetapi dia yang menyangkut wajib dengan akli. Beginilah yang menyangkut dengan hukum kajian, hukum pelajaran kita kaji pada hari ini. Kalau demikian, yang pertama, ini merupakan satu ketentuan wajib. Lalu apabila sesuatu yang wajib itu apakah barang kita kerjakan, mana yang wajib, mana mustahil dan mana yang harus, sebelum kita melakukan dan meyakini itu wajib, sebelum kita meyakini itu mustahil, dan sebelum kita meyakini itu harus,
kita harus maklum dulu masing-masing pengertian wajib, mustahil, harus. Artinya kalau wajib belum kita maklumi, lalu kita nggak boleh menyatakan itu wajib. Kalau mustahil belum kita mengerti, tidak boleh kita katakan itu mustahil. Demikian pula yang menyangkut harus. Kalau demikian adalah mengatakan itu wajib, itu hukum. Mengetahui bagaimana pengertian wajib itu adalah bukan hukum, itu adalah benda, itu adalah pokok persoalan. Pokok persoalan bagaimana wajib. Ini mana wajib. Kemudian adalah meyakini data persoalan itu hukum. Artinya sesudah sesuatu kita maklumi, barulah kita meletakkan hukum. Dalam kata lain menyatakan yaitu al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwuri syai'i. Melakukan dan meyakini hukum di atas sesuatu itu adalah lanjutan sesudah kita mengerti itu adalah sesuatu. Kita mengerti yang mana ayah, yang mana anak. Ayah kita tahu, anak kita tahu. Lalu baru kita tukar hukum. Siapa tua ayah dengan anak? Berduri jangan anak, jangan ayah. Alih ini yang satu ayah dengan anak. Ada kata kita belum tahu mana ayah dan belum tahu mana anak, dia nanya bagaimana siapa tua? Ada dulu. Mumpung dulu. Yang dikatakan ayah ini, yang dikatakan anak ini. Kalau demikian apakah tua ayah atau tua anak? Pasti tua ayah. Ini hukumnya. Bagaimana hukum anak dengan ayah? Wajib tua ayah, wajib tua ayah. Karena mana ayah begini, mana anak begini. Lalu kita belum mengerti makna ayah apa, makna anak apa. Lalu kita sebutkan hukum dan ayah wajib tua daripada anak. Tak mungkin. Nah. Kemudian kita meyakini adalah Allah ada apa enggak ada. Kalau memang Allah itu ada, bagaimana hukum adanya Allah Ta'ala wajib atau memang harus? Baru kita ketahui. Kalau demikian baru kita yakini Allah itu adanya wajib, sesudah kita tahu makna wajib. Kalau wajib belum kita mengerti, maka kata-kata Allah wajib ada belum pasti. Kebetulan itu. Menyo makna wajib anda tertulis dah kun Allah wajib nah, betul. Karena kita tahu dulu arti wajib. Nah, kemudian apa arti wajib dalam tauhid? Arti wajib dalam tauhid itu adalah ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Itu wajib. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak boleh kita gambarkan ada tidak ada. Yang diterima oleh akal pada benda itu yang ada. Sesuatu yang tidak pernah ada sifat tidak ada, hanya yang ada sifat ada itu wajib. Bahkan takkan Allah wajib ada. Kalau belum kita tahu makna wajib ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Kita menggambarkan bagaimana sifat tidak ada pada Allah Ta'ala. Tidak sanggup kita gambar bagaimana ada sifat tidak ada. Hana sifat hana pada Tuhan. Dan pegang na sifat hana pada Tuhan. Oh pegang aku. Nah sebentar ada sedikit waktu yang ada tidak ada pada Tuhan. Tidak boleh kita gambarkan ada tidak ada. Bukan kita gambarkan jatuh tidak ada. Tidak boleh kita gambarkan ada tidak ada. Ada manis pada garam, nyoh boleh. Nah mameh bak keraji bak tirak, nyoh boleh. Yang mudah ditahui adalah ada asin pada garam. Tetapi apakah jatuh manis pada kira-kira pada garam? Boleh. Ini sudah jatuh manis pada garam. Bukan ini bicara, ada manis pada garam. Kamu dalam sedikit ini. Jadi kalau demikian pada Allah Ta'ala itu wajibkah Allah Ta'ala itu ada atau tidak? Kita tahu dulu apa arti wajib. Kalau arti wajib yang menyangkut dengan Allah beda dengan arti wajib yang menyangkut dengan makhluk. Karena yang menyangkut dengan syar'i, menyangkut dengan agama itu bukan karena itu. Yang menyangkut dengan syariat, wajibkah salat, wajibkah zakat, wajib.
Kenapa kita katakan wajib salat, wajib zakat? Karena maknanya yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Melakukan dapat salah, meninggalkan anak dapat dosa. Kalau itu supaya jangan dosa, kerjakan. Tetapi wajib pada Allah Ta'ala itu bukan itu. Wajib pada Allah Ta'ala bukan kira-kira ya Allah Ta'ala diberi pahala dan beri hisab. Tetapi belajar itu yang sifatnya wajib. Wajib yang pada Allah bukan itu makna. Wajib yang ada pada Allah, Allah wajib ada, wajib ngida, wajib baka, wajib kalam. Maknanya apa? Maknanya tidak diterima oleh akal. Tidak boleh kita gambarkan dalam akal kita ada lawan. Kalau kita menggambarkan bagaimana ada sifat tidak ada pada Tuhan, tidak boleh kita gambarkan. Yang bisa digambarkan oleh akal adalah ada yang ada pada Allah, kuat yang ada pada Allah, ilmu yang ada pada Allah. Kemudian juga yang menyangkut dengan demikian kaya yang ada pada Tuhan, bicara yang ada pada Tuhan, mendengar dan melihat yang ada pada Tuhan. Kita mau gambar bagaimana Tuhan yang ada tuli, tidak tahu. Kalau ada tuli bukan Tuhan. Kalau memang ada manis itu tandanya bukan sila. Menunjukkan namanya katakan dia tu. Dan ni gambar kiban nama sin mak katakan. Anak tu noh gambar. Oh nama sin. Tak kaya ni tu. Kalau demikian di mana garis beda itu? Tidak ada. Wajibkah ada manusia? Allah ada. Wajibkah ada Allah? Kembali. Makna wajib. Ma la yudassawaru bil aqli adamu. Kalau demikian Allah itu ada. Dan ada yang ada pada Allah itu wajib. Kenapa wajib ada? Karena pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Wajibkah ada manusia? Tidak. Kenapa tidak? Karena pada manusia itu pernah ada sifat tidak ada. Selesai. Kampung tu. Kamari beda Tuhan alam. Kamari beda. Tapi yang pegang kalau pada ulang tu. Tak usah bilang lagi kan. Kenapa kita ada? Karena pada kita sudah hilang tidak ada. Kenapa Allah ada? Karena pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Selesai. Kenapa manusia itu pandai? Karena manusia sudah hilang bodoh. Kenapa Allah Ta'ala itu alimun? Karena pada Allah Ta'ala tidak pernah ada jahlun. Kenapa Allah Ta'ala itu sami'un? Karena pada Allah tidak ada tuli. Kenapa manusia itu mendengar? Karena dia sudah hilang tuli. Kamu beda. Beginilah. Kalau demikian kita katakan, wajibkah Allah itu ada? Kenapa? Karena kita cari tidak ada, tidak pernah ada pada Tuhan. Sekarang ada, kemarin ada, mundur sepanjang kita mundur ke belakang, ketemu dengan ada. Kenapa tidak ketemu dengan tidak ada? Karena tidak pernah ada, tidak ada. Kenapa ketemu? Maka ini dikatakan kidam. Hari ini ada, besok lusa maju ke depan sampai 100 tahun maju, ketemu dengan ada. Kenapa tidak bertemu dengan tidak ada? Karena pada Tuhan tidak pernah ada sifat ada. Maka dikatakan baka. Jadi dengan kita katakan Allah wajib wujud, idam baka, kalaupun tak disebut sudah disebut. Tapi sudah disebut kat mandum. Dia pegang, saya mampu. Kalau saya pegang. Kira-kira. Kamu dengar? Mencuma dalam ingatan. Beda mencuma dalam bisa melakukan ulangan. Yang orang lagi pegang dia. Jalan imbang aku. Upom dia pegang dia kampung. Kibanji, anak-anak pegang. Dia tinggal di luar. Kapan juga perlu bisa kita bicara pada orang lain. Kalau ingin mengajarkan orang lain, itu baru perlu. Kalau enggak ingin mengajar orang lain, sudah tak perlu bisa sampai kepada orang lain. Kita sendiri sudah mengerti, sudah cukup. Nah, rencana kena pegang ke kau, Hana. Kampung ke orang je. Dia mau pegang ke kan miet, bayar hukum ke dan simpan pegang, lu pegang je. Dia bayar. Jadi langkah awal kita memiliki untuk pribadi. Lalu kemudian untuk pribadi kita miliki, lalu besok lusa mungkin kita akan juga menyampaikan kepada orang lain. Maka dengan karenanya tidak cukup mengerti pribadi, kerana besok lusa akan menyampaikan kepada orang lain. Terkecuali hari ini cukup untuk pribadi, besok lusa mempelajari cara menyampaikan kepada orang lain. Kalau ada waktu tak apa-apa. Ya. Orangnya dah pernah kira anda, dia dijauh-jauh ke, dah pernah beragam teman ke sini. Tapi coba sekali jalan, bisa untuk pribadi dan bisa menyampaikan. Nah, kalau demikian, sesuatu yang kita sampaikan kepada orang lain adalah kita yang menyampaikan itu. Barang yang akan kita sampaikan kita mengerti betul.
Kalau memang kita tidak mengerti barang yang kita sampaikan, maka dia sampaikan kepada orang lain juga pasti tidak akan bisa. Idanya hendak terturi putih aku. Kena pegah baru lain bituri putih. Dia yang kiban putih aku. Cuma ada kan? Không gặp cây trăm nhưng putih yang mulai kau aku. Macam mana lah aku. Asalnya cây trăm putih, kuning di cây trăm aku. Merah di cây trăm aku. Bagaimana putih? Ini dia. Kata itu. Jadi sesuatu yang kita sampaikan kepada orang lain, kenapa enggak tersentuh dalam penyampaian? Mungkin karena yang menyampaikan tidak begitu tersentuh, ya. Ya. Bahkan dia pegang hai dia pom baru dia. Mungkin dia pegang juga kuat macam pom. Tapi menyolong pegang kam pokok mupom, andai pegang baru lain mupom cara pegang walaupun amai ni. Bakal nak. Akhirnya bagaimana kita buat? Begini kalau sifatnya model. Oh, kalau begitu sudah tahu. Sudah. Ini yang dikatakan adalah hukum. Sehingga kenapa adalah dibagi hukum dulu 3? Karena hukum akal itu ada kala wajib, ada kala mustahil, dan ada kala juga harus. Karena semua barang itu kita diwajibkan untuk mengetahui. Wajib mengetahui Allah Ta'ala itu ada, dan wajib kita mengetahui adalah ada yang ada pada Allah itu wajib. Itu memang itu wajib. Allah ada, dan yang kedua ada yang ada pada Allah itu wajib. Kalau demikian baru kita lepas daripada taklif meyakini Allah itu ada. Dan kita yakini ada yang ada pada Allah itu adalah wajib. Kita meyakini yang bahawa adalah anak pada Allah itu tidak ada. Dan kita meyakini yang bahawa tidak ada anak pada Allah Ta'ala itu juga wajib. Bak Tuhan hananya wajib pun. Wajib hana aku. Baik bukan wajib na dia aku. Bak Allah na 3. 3 nya na bak Tuhan wajib na. 8 nya na bak Tuhan wajib hana aku. Ini sama-sama wajib. Bak barang yang na wajib na. Bak barang yang hana wajib hana. Jadi dua-dua kita wajib. Wajibkah kita mengenal mempelajari barang yang wajib? Wajib. Wajibkah kita meyakini anak pada Allah Ta'ala tidak ada? Wajib. Wajib kita yakini anak pada Allah, lemah pada Allah, demikian pula miskin pada Allah, demikian pula bisu pada Allah, itu tidak ada. Wajib kita yakini, wajib. Artinya jangan ada sedikit pun tika keraguan. Siapa tahu pada satu saat Allah ini bodoh. Tidak boleh. Kenapa Allah Ta'ala itu wajib adalah Allah Ta'ala itu tidak ada anak? Karena adalah pada Allah Ta'ala itu tidak ada 2 sifat. Tidak pernah ada sifat ada, dan tidak pernah ada sifat tidak ada. Kalau demikian garis besarnya yang mana Allah dan yang mana yang bukan Allah. Kita cari aja sesuatu yang ada karena sudah tidak ada lagi sifat tidak ada. Sesuatu yang ada karena belum datang sifat tidak ada, maka barang itu dianggap itu bukan Tuhan. Yang Allah Ta'ala mana? Sesuatu barang yang ada, tapi ada yang ada pada Allah bukan karena sudah hilang tidak ada, dan bukan pula karena menunggu dan sementara belum datang sifat tidak ada. Pakarna Tuhan karena anak diput, karena anak diput anak. Pakan hana urang, pakan na urang karena apa urang hana diput anak. Kalau demikian, ada yang ada pada Allah Ta'ala itu tidak ada kaitan. Ada yang ada pada makhluk itu ada kaitan. Kenapa ada? Hilang? Tidak ada. Kenapa sampai sekarang masih ada? Belum datang? Tidak ada. Pakai orangnya ada 2. Pakai orangnya karena 2. Karena kagak ada yang tahu. Hanya pakai sampai ada 2. Karena ada yang mau berolah. Juga kerohanan itu. Jadi ada duduk karena sudah hilang tidak ada duduk, dan ada duduk karena belum kira-kira bubar tempat duduk. Jadi kalau demikian duduk ini wajib bukan wajib duduk. Sebelum duduk ada tidak duduk, dan pada ujung duduk nanti tidak ada lagi duduk. Maka karenanya duduk ini bukan wajib. Nah, beginilah kira-kiranya yang menyatakan perbedaan apa yang ada pada Allah dengan apa yang ada pada manusia. Kalau demikian adalah
kita belum memakluminya bahwa apa pengertian wajib dan apa pengertian mustahil dan harus, maka dengan sendirinya belum kita hukumkan sesuatu itu wajib, mustahil dan harus. Umpamanya tadi kita hukumkan wajib tiap-tiap jirim itu mengambil padanya kadar lapang. Kita meyakini sesuatu itu mesti mengambil lapang. Nah, ini benda. Ini jirim dikatakan. Kalau ini jirim, kita mengatakan setiap jirim ini, setiap sesuatu benda wajib mengambil tempat. Wajib mengambil tempat. Apakah dengan dikata sesuatu ini wajib mengambil tempat, setiap jirim itu wajib mengambil tempat? Belum mengerti. Kalau belum kita mengerti apa itu jirim. Ini dulu mengerti apa ini jirim. Oh, yang untuk menjadi jirim ini. Sesudah kita tahu bagaimana dasar adanya jirim, baru kita ketahui dan kita yakini apakah mesti mengambil lapang, mengambil tempat atau tidak. Sebelum kita meyakini ini benda wajib mengambil tempatnya, sebelumnya kita maklumi dulu ini jadi benda. Nah, demung dulu. Nah, ini benda. Sebelum benda ini dibuat oleh yang buat, sebelum benda ini dijadikan oleh yang memang orang yang menjadikan, dia adalah diperlukan untuk menjadikan satu kotak, satu tempat, kecamatan. Untuk dijadikan ini, supaya kotak kacamata ini ada, syaratnya gimana? Ya itu hendak tu kacamata dalam langat dong. Cara aja benar gimana bagus? Dari akuขึ้นกับเราอ่ะกูเดี๋ยวแล้วปะที่ไปbenar kau? Benar lu pegat kata aku. Pulang. Buat dai bahai pegat dua kan tu. Nah, kalau demikian untuk adanya kacamata, untuk kotak kacamata dua perlu. Apa dua perlu? Ada orang yang membuatnya dan ada bahan bakunya, ya. Tidak ada bahan baku dan tidak ada orang yang membuatnya, kita mau cari kacamata, takkan dapat. Kalau demikian, kalau ingin mencari adalah kacamata, supaya kacamata ini ada, dia memerlukan untuk lain. Siapa lain? Orangnya, ini bukan kotak kacamata. Bahan bakunya, ini bukan kotak kacamata. Kalau demikian, setiap sesuatu yang terjadi ini memerlukan kepada orang yang menjadikan dan memerlukan kepada bahan dari apa dijadikan, bahan bakunya. Sesuatu yang ada memang dasarnya ini, maka ini dikatakan jirim. Dia perlu pada lain. Untuk ada perlu kepada lain dia. Hukum tunanya. Kalau belum ada yang lain, dia belum ada. Belum ada dia. Belum ada tiang kalau enggak ada semen, enggak ada batu, enggak ada pasir, enggak ada. Belum ada dia. Kalau demikian untuk jadi tiang, siapkan dulu besi. Siapkan dulu pasir, siapkan dulu batu, siapkan dulu benda yang menyangkut dengan sesuatu semen itu. Sesudah terkumpul semua ini, taruh dia. Sudah jadi tiang? Belum. Kalau enggak adanya tukangnya, cari tukang. Kemudian sudah ada tukang sudah ada, bahan sudah ada, sudah jadi. Belum. Apa juga? Harus kerja itu. Semen kamu tumpuk, barang katik, tapi ulung itu terus anak gaji. Kalau demikian adalah inilah Allah menjadikan sesuatu manusia, menjadikan sesuatu, kemudian pasti dia ada bahan. Manusia itu jadi tanah, sudah. Kemudian apakah semata-mata jadi enggak ada yang menjadikan dari tanah itu? Enggak mungkin ada. Kalau demikian sudah ada bahan bakunya yaitu tanah, sudah ada yang menjadinya yaitu Allah. Apakah Allah ada menjadikan? Ada kerja? Kerjalah. Kalau enggak kerja, Allah enggak kerja, enggak jadi deh. Karena Tuhan ada buat. Ada jadi. Jadi kalau demikian kita ini sudah yakin kita berasal daripada benda yang lain dan berasal dijadikan oleh yang lain, dan kita yakini kita adalah ada penyebab orang yang lain yang menjadikan kita. Kalau pada waktu ada kita mesti memerlukan kepada orang lain, sesudah ada bakna perlu kegok, hiana perlu kegok. Maka untuk najirim perlu kegok, ada najirim
Dah kau. Nah, pada berdua. Yang kau ini ada ke depan lagi. Yang kau ada gini kan. Tak. 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 Dia ketameh benar semen, benar besar, benar nunggu. Ada kali mendapat dumpui lah ke ada tameh ke kau. Dah kau. Baik dulu dulu. Yang galang guna mana boleh dulu. Kalau dumpui ke le tameh, nyopat dulu aku. Benar tenang. 2 meter kali 2 meter dah kuat aku. Inilah jirim. Kalau demikian, apakah wajib jirim ini memerlukan kepada lain? Wajib. Kenapa wajib memerlukan kepada lain? Karena dia, waktu ada dia perlu kepada lain. Sesudah ada dia, wajib perlu kepada lain. Tak memang? Ya. Allah ada memerlukan kepada lain? Enggak ada siapa yang jadikan Allah. Apa bahan jadi Allah? Allah Ta'ala wujud itu tidak memerlukan kepada lain. Kalau Allah yang sudah ada perlu kepada lain. Nah Tuhan hendak payah haru berot. Nah Tuhan hendak payah bahan pujud. Kemudian Tuhan yang kana nak boleh ke lain. Kalau kita yakini Allah perlu kepada lain, tempat duduknya arah mana? Sama dengan waktu ada jadi tidak perlu memerlukan kepada lain. Tapi kalau sudah ada perlu kepada lain. Sama juga dengan makhluk. Maka jangan yakin Allah lagi duduk di atas. Dah. Mungkin ini bahan pertanyaan Bapak nanti. Karena akan sampaikan dia benar, pertanyaan yang kita itu. Jadi itu pegang lagi nyana ke bahan tanya dulu. Sudah. Kalau demikian sebagai kesimpulannya adalah yang dikatakan jirim sesuatu yang ada susunan, yang ada bahan, ada resep. Jirim sesuatu yang memang punya resep, punya adalah bahan dasarnya, maka benda ini dikatakan jirim. Karena dia ada susunan, karena dia ada resep, maka namanya adalah jisim. Sesudah dia jadi jisim, maka dia juga dikatakan jirim. Kalau demikian bukan pisah antara jisim dengan jirim. Jisim dengan jirim bukan pisah, tetapi satu dia. Yang mana kita katakan itu jirim, pasti pula itu jisim. Kalau dia sudah jadi jisim, dia pasti pula jadi jirim. Kenapa juga dua nama benda yang satu? Tinjauan yang beda. Karena tinjauan, karena dia ada susunan, ada resep. Sekadar ada resep, dia dikatakan jismon. Karena memikir dia memerlukan kepada tempat, maka dikatakan dia jirmon. Kalau demikian, kita ini apa? Jisim, jisim. Kita ini jirim, jirim. Kenapa kita jisim? Karena kita ada bahan baku. Dan kenapa kita jirim? Karena kita duduk memerlukan tempat. Jadi memandang kepada mengambil tempat, dia itu jirim. Mengingat kepada ada susunan, dia dikatakan jisim. Allah Ta'ala dua-dua bukan. Bukan Allah itu jisim, lalu bukan Allah itu jirim, maka ujung-ujungnya Allah tidak memerlukan kepada yang lain. Kalau demikian, wajibkah kita yakini Allah tidak memerlukan kepada lain? Wajib. Nah, sudah maklum. Dah, lanjut. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi Maulana Jalla wa Az wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa la yajibu alaihi an ya'rifa misla dzalika fi haqqi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa yajibu ala kulli mukallafin ay syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi Maulana Jalla wa Azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa kadza yajibu alaihi ay ya'rifa misla dzalika fi haqqi Rasul alaihi wassalatu wassalamu. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarat bahawa mengetahui barang yang wajib pada hak Maulana Jalla wa Azza dan barang yang mustahil dan barang yang harus. Demikian lagi sesudah mengetahui dan memaklumi tiga ini pada Allah, wajib pula atasnya seseorang mukallaf juga mengetahui dan mengerti seumpama demikian wajib dan mustahil dan harus, tetapi ada yang sifat itu yang terkait dan terikat dengan hak Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau demikian, kita sebagai manusia ini dua-duanya wajib. Wajib mengetahui mana yang wajib bagi Allah dan mustahil dan harus.
Mana pula yang wajib bagi Rasul, mustahil dan harus. Maka arti mukallaf itu siapa? Kita orang yang dikenakan hukum. Siapa mukallaf? Arti mukallaf itu yaitu orang yang akil, pri bakteria pungo, balik usia akan lanjut karena kamu balik, yaitu adalah lagi mereka yang yaitu mereka yang diberatkan atasnya daripada segala yang wajib, yang haram, yang sunat dan yang makruh. Kalau demikian, apabila telah memiliki dua syarat, yang pertama umurnya sudah sampai balik, dan yang keduanya akalnya ada. Seseorang yang telah sampai usia taklif dan waktu masuk dalam usia taklif dia punya akal, hukum sudah kena. Hukum apa? Hukum melakukan barang wajib, hukum menjauhikan barang haram, hukum melakukan barang sunat, dan hukum meninggalkan barang makruh hingga akhir. Kalau demikian adalah posisi orang taklif itu. Lalu sudah kira-kira sampai usia taklif mukallaf. Mukallaf itu dua. Mukallaf yang ada pada orang perempuan dengan mukallaf yang ada pada orang laki-laki itu dua jalur yang berbeda. Manusia laki-laki, sudahkah taklif dan mukallaf anak ini? Kita lihat apakah sudah ada dendanya. Sudahkah taklif pada anak perempuan ini? Kita lihat ada dendanya. Dendanya satu sama-sama dua, yang satu lagi pisah satu dengan dua. Danda taklif yang pertama yang ada pada laki-laki, danda itu pula menjadi danda pada perempuan, yaitu yang sama-sama ada dua-duanya dengan adalah taklif usia 15 tahun. 15 tahun dengan tahun Masehi, bukan 15 tahun dengan tahun Januari. Kalau 15 tahun dengan tahun Januari sama dengan lebih cepat, kira-kira lebih lambat yang menyangkut dengan Januari sampai 6 bulan kalau 15 tahun. Kalau demikian usia taklif kalau pada perempuan 15 tahun mukallaf. Pada anak laki-laki 15 tahun mukallaf. Dengan tidak memerlukan melihat kepada tanda-tanda yang lain. Waktu masuk dalam usia 15 dia normal. Kalau ditemang batul 15, dua orang tu kalau 15 tahun, batul ditemang 15 tahun tahun ke 15, orangnya lagi terus pungau, nyopri. Yang boleh nyopri demput, sa dua, saya punya belah 15, pungau, nyopri betul. Tapi mati, anak kena lepuk. Dan yang kedua yang pisah perempuan dengan laki-laki. Kalau perempuan bisa dengan usia 15 tahun, bisa dengan masa halangan. Alamnya agak maju bacut dengan diri makanannya agak lebih pada kita pun hanatro umur 15 kurang kena halangan. Dengan kesuburan badan, dengan kesuburan makanan, dengan kondisi yang normal bisa jadi 12, 11 sudah masa halangan. Andai kata masa halangan karena kalau 15 jauh hana payah preh 15. Ada ni umur macam baru 11 kerana halangan ada nanti kita belum majid. Maknanya kata halangan sudah kalah. Hukum hanya lepre mesti ada kenan. Yang hari wajib ubud, yang wajib dia tinggal. Sudah. Ini tanda yang bisa khusus pada perempuan. Tapi sampai dia umur usia 15 kalau nak halangan, baik dah preh tu halangan be dengo. Jom 15 jangan awal terus dengo. Ini perempuan. Sedangkan laki-laki tandanya 15 itu merupakan tanda yang pokok. Dan yang kedua istilahnya dengan tanda balik itu bil ilmi dalam kita. Ilmi, mimpi. Mimpi itu dua istilah. Yaitu hilmon itu mimpi. Dan kemudian adalah yang menyangkut dengan kedua dengan ru'yah, karuyah, ra'a. Itu juga mimpi. Ada mimpi ada dua. Ada mimpi manusia itu mimpi apa? Mimpi beli mobil. Itu adalah dikatakan mimpi. Ada mimpi ketemu dengan perempuan, itu juga dikatakan mimpi. Artinya anak laki-laki sudah seusia 15 belum masuk, tetapi dia sudah mimpi bertemu dengan seorang perempuan. Artinya sudah mimpi dia bergaul dengan seorang perempuan. Dalam mimpinya dia mimpi. Itu memang tanda. Adakah laki-laki? Memang itu tandanya. Umur kalau 15 tahun, tapi kayak jempol saja kayak berkahwin lagi. Jangan lebih apa 15 tahun itu, jangan kau balik. Atau memang hana tapun, hana mimpi, kau umur 15, hana je pre umur 16 kan kau.
Tak balik sini tu. Inilah standar manusia. Kalau demikian, pada Rasulullah yang tidak ada apa? Yang tidak ada ihtilam. Ihtilam yang tidak ada. Sedangkan mimpi Nabi tu. Nanti ada kengkelam yang dalam Nabi Hanan memfoto yang Hanan. Lumpur ihtilam yang Hanan Nabi. Lumpur lepas Nabi tengok kata Muhammad perang bak kandak menang itu ada tu. Tu. Dia pelemah dia Allah Taala. Kata tengok Muhammad akan menang bak perang kandak. Sehingga perang orang Nabi kan Nabi gembira dia Allah Taala. Ada nak pegang lam yang dalam Nabi hantar melumpur putri kalau lumpurnya yang Hanan. Lumpur boleh kau ngorina tu kan. Itulah makna. Jadi kena demikian, baik dia kata alasan, baik kengkelam yang talim kena mumpuk dengan kawan anak mumpuk. Ia tilam lumpurnya, udah lumpur je tak ukur. Pak Nabi nak lumpur, nah. Lumpur dah, lumpur yang kau bergaul dengan manusia ini namanya nak. Adapun lumpur kalau ru'yatus sadiqah tu, tak nak. Sudah. Kalau demikian, usia taklif yang kau sampai tuai usia demikian, yang tidak ada lagi seorang pun yang tidak mengerti mana yang wajib, mana yang mustahil dan mana yang harus. Wajib ini dikait adalah syar'an. Tadi kita bicara di permulaan itu wajib aklan. Lain wajib syar'an, lain pula wajib aklan. Wajib secara hukum akal tadi sesuatu yang tidak diterima ada sebab tidak ada. Sedangkan wajib syar'an iaitu adalah mendapat pahala kalau sudah mengerti, tetap akan kena dosa kalau belum memaklumi. Usia 15 orang hanjir dalam ilmu yang berkri, kah dia. Desa pun desa anak semayang kan, desa anak depu ni. Semayang umur 15 kana anak dia dengar dia depu. Tapi katanya anak depu berkri, mungkin pada semayang dia terus pasal kena dosa katanya dengar rawan tu. Lalu banyak kan kira-kira namanya anak dengar depu ni. Macam mau dah ikan tak semayang. Belah habis belah lanjut pada yang Yohana dengar-dengar. Artinya naji lagi Hana, desanya orang mana? Desanya ada punya orang. Anha depu tu, baru tinggal lam. Anha depu orang. Anha wajib depu untuk depu dah wajib dah mustahil dan dah harus. Yo usia 15 tahun hanjir ling hana depu, menyona hana depu desanya. Setingkat mana baru enggak ada lagi dosa. Adapun setingkat mana dinuntut harus mengerti ni. Apakah sekadar tetap mengetahui Allah itu ada? Atau sudah mengetahui Allah Ta'ala itu satu? Cukup begitu? Kita lihat saja apa yang ada dalam kitab. Kitab yang paling awal, kitab yang paling permulaan. Kalau istilah kitab yang paling kecil yang kita diajari oleh guru-guru kita sendiri, iaitu kitab Mathailah. Apa tersebut dalam kitab itu? Awaluddin Ma'rifatullah. Apa itu ma'rifah? Mengenal, itu bukan makna. Mengenal itu bukan makna. Kalau orang Arab mengatakan ma'rifah. Kalau orang Aceh kun turi. Kalau orang memang Melayu kun mengenal. Yang mana ada? Ada zat mana tu? Cuma lain bahasa tu. Yang ke mana pengalihan bahasa tu? Kun orang Aceh, kun jenis ke mana? Kun orang Arab aina, dah mana? Tak tahu. Mana yang macam rumah tu? Walaupun banyak orang kawanan, kita yang gede kuatlah kumpul, mau play ke bukan? Ke mana ni go? Yang pergi ke mana? Jadi kalau makna yang menyangkut dengan kira-kira makrifah, bukan itu makna makrifah, bukan mengenal. Makna makrifah itu i'tiqadun, terjazimun, muwafiqun lil haqqi an dalilin. Yang mana ni? Kimnya kalau kita hendak sama mungkin ini tu. Cuma hendak buka dalam Mathailah tidak ada surat itu pengertian mengetahui i'tiqadun jazimun. Nama saja itu kitab kecil. Kitab kecil itu enggak perlu dimuat alasan dan dalil yang lebih lebar gitu. Tapi pengertian i'tiqadun, pengertian makrifah itu apa? I'tiqadun jazimun satu. Kita meyakini Allah itu ada. Setingkat mana keyakinan kita? Jazim itu. Kalau ada orang yang melakukan penganiayaan, kalau kamu mengaku ada Tuhan, saya akan bunuh. Namun dibunuh, saya tetap ada. Kalau kamu mengaku ada Tuhan, kamu di penjara. Biar saya di penjara, tapi saya mengaku Allah itu ada. Itu i'tiqadun jazimun. Sebatas itu baru makna. Lalu ujung yang kedua, muwafiqun lil haqqi. Yang kita akan akui ada itu harus sesuai dengan bagaimana ada.
Jadi maknanya mengaku ada bagaimana ada. Manusia ada, Allah ada, sama-sama nama ada. Adanya ada pada manusia sama dengan adanya ada pada Allah. Sudah sampai itu mengerti? Sudah sampai dengan cara mengerti apa saja boleh. Nah Tuhan, nah manusia, nah sama, nah ibarat cara nah sama, enggak begah nah sama, iya. Jadi megah nah sama, anjir itu. Bagaimana juga kita memisahkan yang bahwa ada sama-sama tapi cara ada beda, minimal paling kita anggap. Itulah yang telah kita bicarakan. Ada pada manusia, kenapa manusia itu ada? Karena pada dia tidak ada lagi sifat tidak ada. Ya. Kenapa Allah kita yakinin ada? Karena pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Apa itu? Itu nak kaji yang ada di sana. Ini bagas saya ada sana memang bagas itu. Cuma nyantai kalau kenalannya nyantai buat bubur itu. Tahu musiblo kalau banyak 15 kalau banyak kan 60 kalau banyak nyantai buat bubur. Pada bubur mau naik kali itu. Nah, jadi dengan karenanya mengikuti pelajaran itu adalah untuk memaklumi yang telah kita yakini Allah itu ada. Dan kita maklumi pula bagaimana ada yang ada pada Allah. Kuncinya ada yang ada pada manusia itu dua. Hilang tidak ada sebelum ada, supaya ada. Jangan datang tidak ada sesudah ada, supaya tetap tinggal dan tak ada. Yang nyonan yang warin itu. Sedangkan ada yang ada pada Allah bukan itu. Tetapi ada yang ada pada Allah itu, kenapa Allah itu kita katakan ada? Karena pada Allah Ta'ala itu tidak pernah ada sifat tidak ada. Kalau tidak pernah ada sifat tidak ada, kalau begitu ada Allah tidak perlu hilang tidak ada. Kenapa enggak perlu hilang tidak ada? Karena pada Allah Ta'ala tidak pernah ada sifat tidak ada. Ini sudah kita mengerti dalam bahasa kita. Tapi dalam bahasa kita pun dengan wujud Allah bidzat, wujud manusia bidzat. Jadi tingkat urung yang itu. Pakena kita nyawa dengan benar, pakena Tuhan karena anak. Inilah baru dikatakan muwafiqul lil haqqi kalau pada ada sifat Allah Ta'ala itu kuat Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala itu kudrat? Karena pada Allah nggak ada lemah. Kenapa kita kudrat? Karena kita nggak ada lemah. Kenapa Allah Ta'ala itu alimun? Karena pada Allah Ta'ala tidak ada jahlun. Kenapa kita alimun? Karena pada kita tidak ada lagi jahlun. Itu yang itu. Ini sudah mengerti i'tiqadun jazimun wa fiqhul haq. Sudah. Ini dua suku kata ini dalam ta'rif tauhid, dalam ta'rif ma'rifah, untuk jadi orang mukmin harus ada i'tiqadun jazimun wa fiqhul haqi. Mengakuna bersesuai dengan nyok kata mukmin. Mengakuna tapi kal lagi Nah Tuhan, kibat ni. Tuhan, kibat apa ngau dengan duduk kalau. Yo sama dengan mengakuna dia mukmin. Orang Yahudi ada Tuhan. Orang Nasrani ada Tuhan. Tapi mereka itu mengatakan kalau enggak Isa anak Allah, Uzair anak Allah. Yang Tuhan itu mereka itu akui ada. Tetapi mengakui ada, tetapi bukan sesuai dengan ada. Dia ke kafe orang Yahudi dan Nasrani puhai mengaku Tuhan. Kan? Tuhan. Maka dia ke kafe dia mengaku kan lagi Jadi kalau demikian kita orang mukmin mengaku ada sesuai dengan ada, belum tentu cari. Kalau belum sampai pada tingkat tidak sesuai dengan ada, kita belum bisa berhenti dan kita belum bisa kira-kira tidak mempelajari. Terus tuntut sampai kepada kita mengerti Allah itu ada, bagaimana ada yang ada pada Allah begini sudah. Baik zatnya, baik sifatnya, baik kudrahnya, baik ilmunya, baik kesanya, baik memberi rezekinya, apa saja harus beda dengan manusia. Jadi kalau demikian, pelajaran kita yang telah seusia ini nggak mungkin kira-kira dengan tahapan-tahapan biasa. Karena tahapan-tahapan bahasa itu memerlukan waktu. Mungkin 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tapi kita ini kalau kita pusatkan dengan tahun, nggak ada lagi waktu. Tak pernah 6 tahun, karena mencuri kan akan lebih. Ini karenanya fokus kerja. Supaya apa yang belum kita ketahui sebagai melepaskan kewajiban, insyaAllah tutup usia sudah mengerti.
Kalaupun enggak sudah mengerti tutup usia selagi di dalam keadaan mencari mengerti. Paling kurang tutup usia tengah ya. Baik tutup usia tengah piret. Terus jadi kata, ya kan dia. Kata tutup usia bakri hana lemur nau. Tapi menjadi tutup usia macam tengah wajib ya. Baik kira-kira ada tutup usia apa je di meninggal hana ya. Maka meninggal tengah ya dia. Pokoknya hana lam je tengah murnau, maaf. Tapi hana lam je bakal hana yang murnau dia yang itu hana. Nah, sudah mengerti apa yang wajib pada Allah. Lalu sesudah kita mengerti mengakui Allah Ta'ala itu ada, wajib pula kita mengakui apa yang ada pada Rasul. Pada Rasul juga itu ada. Dan pada Rasul itu juga wajib yang ada. Pada Rasul itu ada yang mustahil juga ada. Dan pada Rasul itu ada yang harus ada. Cuma adalah sama-sama nama Allah wajib kita mengetahui ada. Rasul kita wajib mengetahui Rasul itu ada. Sama-sama mengaku ada Rasul dengan Allah. Tetapi yang bedanya cara ada. Mula Tuhan nah, pakai dah akui Tuhan nah. Karena apa Tuhan? Ada sempurna. Nabi nah, pakai dah akui Nabi nah. Karena ada sempurna kau ini tu. Nah, katakan itu. Nah Allah nah, pakai dah akui nah. Ma Tuhan ada sempurna. Nabi Muhammad nah pakai dah sunnah Nabi Muhammad ada sempurna itu. Sebelum Rasulullah lahir tidak ada. Kemudian masuk pada tahun sekian 571 sesudah menaikkan Isa baru ada. Kalau memang ada Muhammad itu, kenapa Rasulullah Muhammad itu ada? Karena sudah ada lagi, sudah ada, tidak ada lagi waktu tidak ada. Dan kenapa Rasulullah sampai sekarang memang tidak ada lagi? Karena sudah datang tidak ada. Jadi kalau Allah Ta'ala itu ada, kenapa Allah ada? Karena pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Allah sampai sekarang masih ada. Kenapa? Enggak usah tunggu datang tidak ada. Karena pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Kita sama-sama mengaku ada, tapi cara beda pada ada. Nah, kayak mana? Lalu kita meyakini Allah Ta'ala itu ada. Jam berapa dan di mana? Tidak ada. Rasulullah itu ada. Jam berapa, tahun berapa dan di mana? Itu ada. Nah Tuhan nah Pak. Ya Arab udah je anak. Nah Rasulullah nah Pak dah je di Arab. Arab itu. Apa ini? Jadi pada Rasulullah itu ada yang ada pada Rasulullah itu ada kaitannya kapan ada. Ada yang ada pada Rasulullah itu ada kaitannya bagaimana ada. Ada yang ada pada Rasulullah itu menyatakan yang bahwa bagaimana kemudian yang menyangkut jam berapa. Ada. Pajanna Nabi tahun sekian. Pak na Nabi Hinoy Negronyo. Poh pandit lahir Nabi. Poh nyawa. Katanya Allah na pajanna. Katanya. Pak na anadanya. Kiban na anadanya. Kenapa tidak ada semua itu pada Tuhan? Karena ada pada Allah bukan karena terikat dengan satu daripada tiga. Tidak terikat dengan kapan zaman. Tidak terikat dengan makan di mana. Dan tidak terikat dengan bagaimana model, kefiat, bagaimana cara. Sama dengan sama-sama ada tapi beda cara ada. Wajib kita yakini. Kemudian pada Rasul itu adalah sifat ada, tetapi pakar Rasulullah itu betul karena anak ditulis. Karena pada Rasulullah anak Nabi dibuat tulis ke anak itu. Karena pada Rasulullah anak Nabi berdua dibuat tulis ke Allah Taala. Kan kagak aku. Pada Rasulullah anak Nabi berdua dibuat tulis. Yang Nabi berdua diterima tulis. Tetapi anak Nabi berdua oleh Rasulullah pernah tulis pada Nabi. Yang mana? Tidak ada salah pada Rasul, bukan tidak boleh jatuh salah, tetapi salah itu dipelihara oleh Allah. Itu ismah wajib. Bak katanya adalah kan ismah wajib. Nah, yang dipelihara dia Tuhan aku usia 15 wajib dari baik orang. Itu adalah bukan dalam artian manusia itu tidak bisa terjadi barang salah, tapi Allah memelihara, menjaga, memelihara, dibendungi salah. Tapi adalah jasad Rasulullah itu dibuat jasad Rasulullah oleh Allah Ta'ala adalah jasad yang dibuat tidak bisa menerima salah. Hukum hai terima salah dengan hai terima kuda dengan anak kuda nak beda.
roda Honda-nya yang gelih-gelih peluru yang dicih pakai Honda kat Tuhan, roda Honda gitu. Anak datang sini. Mau kenang dah, mai dah kenang pun ya apa bunyi. Yang sampai Honda dah. Roda tentang gelih. Pakan, kan hai terima kerajaan aku. Niki bak pakai. Punya besar steady. Hai mengkerajaan ku hai terima. Hai mengkerajaan ni, hai terima ni. Tadi lah dah kita ini. Itu Nabi ke steady ni. Tak jauh, kuda tak malu kat Nabi. Girong lah yang Muhammad. Pak temu ni, dia Muhammad. Terus jadi, nak apa yang tu kan? Dimulakan itu anda ujian oleh buat dan bukan perlu perbisa Pak beda perbisa oleh buat sama-sama ada ujian dia hai tin perlu di sini hai tin mau dulu saya perlu ya itu baru ujian perlu tak kok tak mau dalam buat tahu ni yang kau tidak tu benar yakin yang buat Rasul itu ada jatuh salah. Tidak pernah jatuh salah. Ini juga mungkin merupakan bahan pernyataan ibu dan bapak. Sudah. Kemudian ini dalam kalimat benar tadi yajibu ala kulli mukallafin secara syara'. Maka keluar dengan katanya syara'. Wajib menurut agama. Kalau wajib menurut agama, maka adalah di luar daripada kalimat agama itu ada juga paham yang melenceng, yang berseberangan dengan agama. Siapa paham yang berseberangan dengan paham agama? Yaitu mazhab ulama Mu'tazilah. Bagaimana paham mereka? Maka adalah padanya bahwasanya mengenal Allah itu wajib dengan akal dan mewafaqkan akan perkataan ini mazhab Maturidiyah. Dan kemudian juga di samping Mu'tazilah itu juga mengatakan dia mengenal Allah Ta'ala itu wajib dengan akal. Bukan karena wajib itu dengan dibangkit Rasul. Semata-mata datang akal, maka dengan karenanya Allah telah menyimpan akal pada manusia, maka segala sesuatu yang wajib beragama itu wajib mengenal. Dan sesuai dengan paham ini adalah apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah itu, dengan perkataan ini sejalan, seprinsip dengan apa yang diprinsipkan dan yang diakui oleh kata-kata yaitu daripada Imam Mansur Maturidi. Beliau juga menyatakan yang bahwa kalaupun tidak ada bangkit Rasul, maka belajar agama itu mesti. Tetapi adalah yang bukan Imam Maturidi. Bagaimana kata? Berkata Imam Hanifah pada suatu riwayat, "Lau lam yab'asillahu rasula." Lau lam yab'asillahu rasula la wajabahu 'alal khalqi ma'rifatuhu bi'aqulihim lakin la yu'adzabuna bitarkiha liqaulihi ta'ala wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Jikalau tiada bangkit akan kusuruh, niscaya wajib atas segala makhluk itu mengetahui akan Allah dengan segala akal mereka, tetapi tiada disiksanya dengan meninggalkan dia. Karena firman Allah Ta'ala, tiada kami sisa segala manusia, tiada manusia, tetapi tidak sisa manusia, hingga kami bangkitkan pesuruh. Dan kata syairah, tiada wajib ma'rifah melainkan dengan syarat. Karena firman Allah, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Sudah. Tadi adalah pemahaman wajib mengenal Rasul, wajib mengenal Allah. Kenapa kita wajib taklif? Dikarenakan sudah dibangkit Rasul. Andai kata Allah tidak menjadikan Rasulnya, maka kita tidak diwajibkan mengerjakan sesuatu barang yang mesti dan tidak diwajibkan meninggal sesuatu barang yang terlarang. Kenapa? Karena tidak ada Rasul yang menyampaikan syariat. Tetapi Imam Maturidi, kalaupun Allah tidak mengirimkan Rasul, tetapi mengenal Allah Ta'ala itu wajib dengan akal. Mengetahui dan meyakini Allah itu wajib dengan akal. Seakan-akan antara Imam Mansur Maturidi, Imam Tauhid, dengan Imam kira-kira yang menyangkut Abi Hasan Asy'ari berseberangan. Imam Maturidi menyatakan kalaupun Rasul tidak dibangkit, maka mengenal Allah wajib. Lalu Imam yang kedua,
Kalau Rasul tidak dikirim, maka mengenal Allah itu lain persoalan, tidak ada taklif hukum. Nak meri dakwah tu. Meri. Nak meri? Meri. Meri dakwah. Dia meri dakwah ke drone nanya urang Ahlussunnah wal Jamaah. Faham maksud benar Imam Asy'ari dengan maksud Maturidi. Memang yang fahamnya pakai dia pegang. Urang dah anak Nabi ni. Anak apa orang tu? Nampak-nampaknya kira-kira lagi bersorangan dua. Hanan seberang, Ji'uh dah. Ji'uh dangin tu. Cito ingin bertawa. Dia pegang dari Imam Mansur Maturidi, kalaupun Rasul tidak dibangkit, maka mengenal Allah mesti. Tetapi adalah kalaupun dia tidak mengenal pelaku dia, bagaimana? Tidak dia azab. Yang jauh dengan yang itu. Anak kata, hai murno mesti, tapi bila anjir ada bubur aku. Sama dengan anak taklif juga. Dia Imam Mansur Maturidi adalah neganya. Di Imam Abi Asy'ari ke mana? Baru kena kira-kira manusia wajib ketika pakai Rasul. Artinya, anda pakai Rasul baru nak dosa kanan aku. Macam ni ladai berdepan aku. Ladai berdepan aku. Apabila ladai berdepan, Allah Ta'ala juga menyatakan, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulah. Yang belum Rasul itu dilahirkan di atas permukaan sesudah Rasul yang pertama habis, maka orang pada waktu itu tidak akan diazab. Anda dengar? Meninggal Abdullah kapan? Abdullah ayah baginda Nabi. Ajar meninggal? Usia Rasulullah dalam kandungan. Belum lahir. Usia meninggal Aminah? Bunda? 6 tahun. Sudah jadi Rasul? Belum. Kalau begitu kita katakan Aminah dan Abdullah ini orang apa? Orang kafir atau bukan? Luar negara? Kafir. Ini yang sedang digalakkan oleh sebagian daripada orang. Tidak digalakkan lagi, selagi digalakkan mengatakan ayah Nabi dan bunda Nabi dalam neraka. Tetapi ingat yang bahwa ayat Quran wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa fiha rasulah. Lalu apa juga hatta nab'atsa rasulah? Kalau enggak salat, enggak zakat, enggak ini enggak apa-apa. Tetapi beliau ini dua-duanya orang yang mengaku ada Allah. Mengaku Allah itu ada, tapi enggak salat, enggak zakat, enggak ini pada beliau ada. Dia adalah beriman kepada Allah, sudah selesai. Kalau enggak salat, enggak ini enggak dosa, dia enggak apa-apa. Kalau demikian adalah bunda daripada Rasulullah, ayah daripada Rasulullah. Ini adalah Allah mengembalikan usia hidup beliau ini dalam masa zaman fatrah. Bebas kan? Zaman fatrah, zaman gelana agama itu. Sesudah Isa Al-Masih diangkat, baru di Martuh 70 sah baru lahir. Damah 20 ribu. Di Martuh 70 sah. Damah 20 ribu. Nah, itu balik. Atau hitung sekian 610 tahun baru datang syariat kedua. Sedangkan bunda Nabi meninggal usia 6 tahun dan bapa Nabi meninggal masih beliau dalam kandungan. Ibarat yang pegang kenal bisa ada Alhamdulillah dengan Aminah. Karenanya pemahaman yang menyatakan Abdullah dan Aminah itu asal syurga, asal neraka, yang mukar. Adapun hadis yang menyatakan Rasulullah mendoakan supaya Aminah dan Abdullah dibangkit sementara untuk mengucap 2 kalimat syahadat, bukan dibangkit mengucap untuk jadi mukmin. Dibangkit mengucap untuk sah jadi umat Muhammad. Kalau jadi mukmin, kan aja bebas pantang tu. Anak kenal apa? Nyak terdaftar dalam kalangan mukmin. Jangankan Aminah dan jangankan kira-kira Abdullah. Nabi-nabi yang lain termasuk Musa memohon kepada Allah, jadikanlah saya dan aku sebagai umat Muhammad saja. Jadi yang terdaftar tu, yang dalam daftar nyo warga Indonesia, nyo kira-kira dalam daftar orang Muslim itu, yang resmi secara resmi. Namun secara tidak resmi, beliau adalah orang mukmin karena meninggal dan wafat beliau berdua dalam masa zaman fatrah. Adapun pemahaman dan kira-kira penyampaian yang menyampaikan umat Nabi Muhammad bahkan bunda Nabi dan ayah Nabi orang kafir, ini saya rasa keterlaluan.
Punya jamang kena wajah timu, kaki jamang guna kerja lalu bijak dah dah cuba tengah-tengah. Hati-hati pada tengah, dia salah-salah pada tengah ibu long lagi. Tapi yakinlah yang bahwa bunda Nabi dan ayah Nabi itu adalah bukan orang kafir, tapi dia orang mukmin. Nah, ini sudah jelas kalimat yang bawah yang diungkapkan yang disampaikan oleh beliau. Laulam ya ba'asillahu rasulah la wajabahu 'alal khalqi ma'rifatu bi uqulihim lakin la yu'adzabun. Ya, inilah perbedaan. Menyohanakan dia kak sama gayu macam bakri sebagai macam tu ataupun kemalidah dengan itu. Kalau hanya hukum yang bicara adalah nada syarah, no? Kafe dengan kafe dengan dia punya ganti rupa hanya orang tu. Bahkan kita hanya dengannya karena adalah Rasulullah menyatakan wa ma kunna mu'adzibin ya Tuhan hatta nab'asa rasulah. Maka dipaham daripadanya tiada hukum dahulu daripada ada syarat. Sebelum Nabi diutus maka hukum tidak ada. Dalam syarat yaitu bangkit Rasul. Dan dikata musannif ayat arifah bermula hakikat marifah itu yaitu. Nah, kawan dulu. Wajib kita mengetahui apa itu makna marifah dan apa itu mengerti. Makna marifah itu yaitu al-jazmul muwafiqu lil haqqi an dalilin. Jazam yang muwafakat bagi hak. Yakini kita begitu, memang benda itu begitu dengan dalil. Maka keluar dengan makrifah itu adalah, maka keluar dengan jazam itu syok, harus hilang dalam tauhid. Dan keluar pula dengan jazam itu dan harus hilang dalam tauhid. Dan ketiga harus hilang waham, harus hilang dalam tauhid. Kalau demikian baru kita jadi sebagai orang mukmin. Hilangkan dulu sifat syakun, hilangkan dulu sifat wahmun, dan hilangkan dulu sifat tanah. Lebok tipu dadah, puet dengan tipu atai. Hilangkan jahlun, hilangkan syakun, hilangkan wahmun, hilangkan dhannon, baru mukmin. Apa itu jahlun? Nol, kibat, ho. Anak dukri, beo nak depu, berkata. Nah Tuhan, ho. Kibat Tuhan, ho benda yang gadah dia. Punya kalau gadah, kalau mukmin. Yang kedua, hilangkan sifat wahmun. Waham itu apa? Kebenaran di dalam penjelasan tidak sampai 50%. Nah Tuhan nak kibat kaku ina dia beri penjelasan betul 10% ini dikatakan wahmun. Dia orang mukmin dalam. Yang kedua adalah syakun. Bagaimana Allah Taala kira-kira wahdaniyah begini kebenarannya 50-50, 50 betul 50 salah. Salah. Yang keempat adalah dhannon. Bagaimana Allah Taala itu qiyamuhu bi nafsi begini. Kebenarannya 99% tertolak. Yang benar tentu. Ini penipu yang ada ni. Gadah jahil, gadah waham, gadah syok, gadah dhan. Baru terus tingkat ilmu. Kalau demikian inilah posisi ilmu akidah. Beda dengan ilmu fikih. Ilmu fikih hilang syak, hilang waham, sudah cukup. Dan ni kan, tidak dan nasib. Tapi ilmu tauhid hilang. Karenanya di mana ajaran tauhid dan ajaran zikir itu afdalul zikri fa'lam. Kalimat fa'lam itu menggambarkan dia enggak boleh gunakan ilmu dhanni, harus menggunakan ilmi. Karena dan ini tingkat paling akhir itu. Tingkat paling akhir sebelum ilmi, yaitu jahlun, wahmun, syakun, dhannon. Tidak boleh. Penyodhannon hanya itu. Syak. Sebenarnya hanya waham, ini belum hanya jahil, dah dia hanya itu. Baru dia ilmi. Bagaimana ilmi? Meyakin ada karena ada. Bagaimana kita yakin ada? Bagaimana ada? Itu ilmu. Nak meripu tu. Meripu kira-kira ni dia tengok bagi kapuh kat tajak nak jak wajib. Jak kena wajib, puh meripu. Jadi dia kena puh, baik tajak, tiban puh cari mudah yang jak wajib tu kan. Lagi puh jak ke serata mustaqim kan. Halo puh aku. Oh kalau memang payah jalan kita jangan jalan sana. Tidak boleh karena tidak ada jalan lain aku. Jadi apa yang kita cari bukan kesimpulan saya enggak akan pergi. Tapi kita mau datang harus pergi. Bagaimana jalan bisa lewat? Itu aja caranya.
Karena sesudah jatuh kedudukan, Allah Ta'ala juga membuka jalan. Bukan kedudukan jatuh, jalan tidak jatuh, itu tak mungkin. Ini wajib, jalannya begini. Jadi kalau kita tempuh supaya bisa, jalan kita ikuti. Jalan apa? Jalan supaya lepas. Siapa yang bilang memang enggak lewat? Siapa yang bisa menentukan begitu? Allah. Jalan Allah. Inilah jalan yang akan disampaikan oleh Ibnu Kalam ini. Ini merupakan jalan untuk akan selesai dan akan lepas. Maka inilah yang dikatakan tadi, yang mana yang dikatakan ma'rifah al-jazmul muwafiqul haqqi an dalil. Jazam yang muwafaqah bagi sebenarnya dengan dalil. Kalau demikian maka keluar dengan jazam itu syok, tak boleh. Keluar dengan jazam itu dan, tak boleh. Keluar dengan jazam itu waham, boleh. Dah syok 50-50. Nyo ngengkar tadu. Dah waham. Dia terus kurang yang nak. Minyak terus kurang yang betul, salah. Mengpelusa kau nak tu. Dia kait nyo terus kurang dia dah di mengpelusa. Nyo bisa lah. Dah dan 50 lebih sampai 90 kan. 52 salah. 60 salah. 30 salah. 30 salah. 100 betul. So elek tu mana? Baik fikir so elek tu di kau elek kalau orang dia elek. Jadi kan elek ada jak ni. Cuma beda sampai kalau memang jalannya dengan pesawat 2 jam. Kalau jalannya dengan kenderaan itu 1 minggu. Kalau jalannya dengan Honda lama lagi. Kalau jalan dengan kaki di luar mati kan tu kan. Jadi jauh warak mendepak. Kalau wajib jak dengan depak wajib jak kau jadi jalan tu. Mak yang usia 60 dia kawan mati berbuah itu kan mati tu. Tapi kalau dia orang jak ni beginilah kita ini. Kapan kita bisa ini? Yang penting jangan menganggap kapan bisa. Sudah mulai berjalan? Sudah jalan. Kalau memang dapat sebelum sampai tujuan kita masih hidup, alhamdulillah. Kalau sampai tujuan belum tapi sudah enggak ada lagi, juga alhamdulillah. Kita dianggap meninggal selagi berjalan. Kalau mana? Tentang itu dia sampaikan dari mana? Sampai katanya jim ke pemilah. Jadi, kalimat al-jazmul muwafiqul haqqi an dalil inan tadi insyaallah sudah mudah-mudahan kadang-kadang ketemu dia pun dulu tengok sambung kalimat al-jazmul muwafiqul haqqi an dalil ini pengertian adalah ma'rifah. Ini pengertian ma'rifah. Kalau demikian ma'rifah dalam kitab Masalah Awwaluddin Ma'rifatullah inilah mana? Dalam bayan-bayan insyaAllah. Kemudian di hal yang kira-kira kedua Pak tadi menanggapi, silakan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini kadang-kadang ada kaitannya dengan pertanyaan dan dengan tanggapan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.